saya rekam ya, jadi saya izin off cam. Nanti yang belum join biar bisa sambil ngikuti nanti. Oke, sebentar. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi kita lanjutkan ke fundamental konsep ya, sama overview wavelet theory. Nanti kita sambung juga sama review sedikit terkait Fourier transform. Ini kemarin saya sudah taruh juga di aula. Saya pakai punyanya Robbie Polikar. Nah, kalian juga bisa cari dari referensi yang lain juga tidak masalah ya. Jadi ini saya pakai ini karena memang menurut saya bahasanya lebih mudah. Jadi kalau misalnya untuk menjelaskan bisa lebih on point. Jadi tanpa harus terlalu formal karena di sini bahasanya lebih ringan. Nah, di sini dia ini sudah terlihat ya semuanya ya. Oke, ya ini kita review sedikit lah terkait sebenarnya ini kan ke arah wavelet ya. Nah, di sini juga dijelaskan sebenarnya kenapa sih harus pakai wavelet. Nah, dia cerita mulai dari awal. Jadi mulai dari transformasi dulu, kemudian dikenalkan awalan dari transformasi itu adalah Fourier transform, dan kemudian ada kelemahannya apa. Nah, nanti kemudian berkembang juga jadi short time Fourier transform. Nah, kemudian baru juga ke wavelet. Ya, sebenarnya juga bukan cuma 2 transformasi ini, ada beberapa yang lain seperti Herbert atau mungkin ada transformasi yang lain yang time frequency domain juga, seperti yang masih sampai sekarang masih lumayan baru juga malfunction untuk yang terkait suara batuk atau suara nafas. Nah, itu ada banyak macam transformasi ya, jadi tergantung kita butuhnya yang mana. Dan biasanya karena kita kalau misalnya lakukan penelitian ya kita coba gitu ya, gimana taunya ini cocok sama yang ini. Ya caranya adalah dicoba, kemudian dicek, dibandingkan apakah memang hasilnya lebih bagus dari transformasi yang lain atau memang ternyata nggak cocok sama sekali gitu ya. Dan kita juga bisa lihat dari paper terkait. Misalnya paper yang sudah melakukan ini cocok seperti ini, kemudian kita modif misalnya atau mungkin kita aplikasikan ke kasus yang lain, hasilnya seperti apa, kayak gitu ya. Nah, di sini beberapa buku memang kalau untuk buku sinyal banyak yang lebih ke arah matematis. Ya memang nggak jauh-jauh kalau misalnya sinyal itu pasti matematis ya. Cuman di sini Robbie Polikar lebih pingin kalau matematis itu ngikutin. Jadi lebih ke arah konsep dulu, baru nanti matematisnya sambil jalan. Nah, di sini dia kasih banyak tutorial sebenarnya terkait wavelet theory. Jadi basicnya seperti apa. Nah, nanti kita pelan-pelan sambil diskusi satu-satu ya, nanti di pertemuan selanjutnya juga. Nah, di sini dia jelaskan dulu yang di awal terkait transformasi. Jadi transformasi itu apa sih gitu ya. Nah, dia review ya. Ini di sini sekalian review kemarin waktu pengolahan sinyal. Nah, terkait apa yang dimaksud dengan transformasi, apa itu raw signal dan process signal. Jadi di sini kalau kita ketemu sinyal dengan time domain, yang artinya masih diplot berdasarkan waktu dan amplitude, itu kita sebutnya sebagai raw signal. Jadi istilahnya belum diolah atau masih bentuknya masih asli gitu ya, masih raw. Nah, kalau misalnya yang sudah diproses, entah itu ditransformasi, entah itu dianalisis, nah itu biasanya disebut sebagai proses signal. Nah, kalau transform itu berarti kan diubah gitu ya. Yang diubah apa? Yang diubah adalah sinyal dari domain yang masih time itu tadi, yang masih raw, ke dalam domain yang lain. Contohnya adalah frekuensi domain. Nanti di belakang ada juga time frekuensi domain, jadi nggak cuman ambil frekuensinya aja, tapi juga lihat tetap komponen waktunya. Jadi bisa double. Seperti yang kemarin waktu di intro saya jelaskan untuk di wavelet ya. Jadi ternyata dari satu sisi perspektif aja itu ternyata belum cukup untuk menggambarkan secara keseluruhan. Jadi kita harus lihat dari aspek yang lain. Contohnya harus kalau misalnya kita lihat dari waktu nggak cukup,
kita harus tambahkan dengan frekuensi. Jadi dari situ belum cukup, nah nanti ditambahkan lagi dengan yang lain kayak gitu ya. Jadi harus difilter dan sebagainya. Itu sangat bergantung sama kebutuhan yang kita pengen nanti atau tujuannya dari kita mengolah sinyal apa gitu ya. Nah di sini kalau misalnya kita time domain, berarti plotnya itu adalah representasi dari time dan amplitude. Atau beberapa ada yang bilang pakai time dan magnitude. Nah kalau misalnya magnitude biasanya nanti untuk frekuensi. Kalau saya tadi kalau misalnya untuk time domain, biasanya sebutnya untuk y-aksisnya itu adalah amplitude, x-nya atau x-aksisnya saya kasih ini waktu. Dan waktu ini juga bisa jadi dalam bentuk sampling atau mungkin dalam bentuk second ya. Jadi nanti harus dilihat dulu apakah itu dalam bentuk sampling atau sudah diubah dalam bentuk second. Bisa second, bisa segmen gitu ya, bisa menit, bisa jam. Dan untuk amplitude sendiri biasanya mengikuti dari sinyal yang kita pakai. Kalau misalnya untuk ECG berarti kan sekitar milivolt ya. Kalau misalnya EMG itu agak lebih besar lagi antara mili sampai volt. Atau kalau misalnya EEG itu yang paling kecil ke arah mikrovolt. Nah, nanti tergantung sinyal yang kalian ukur apa gitu ya. Dan di sini sebenarnya setiap signal itu selalu punya frekuensi spektrum. Karena kalau misalnya kita nggak punya frekuensi, artinya frekuensinya 0, nah itu berarti kan tidak berubah ya. Nah, sinyal sendiri kalau misalnya kita ini kan secara pengertian adalah apapun atau besaran apapun yang nilainya berubah-ubah. Nah, kalau misalnya tidak berubah-ubah, artinya tidak punya komponen frekuensi, berarti tidak bisa dikatakan sebagai sinyal, karena dia cuma punya satu nilai konstan. Nah, di sini makanya kalau misalnya kita bahas terkait sinyal atau yang disebut sebagai spektrum, itu pasti punya komponen frekuensi. Nah, di sini contohnya ini ya, kalau misalnya frekuensi itu umumnya kita kenal dalam satuan hertz atau siklus per second. Tapi kalau di MATLAB kita kenalnya pakai radian per second. Jadi kalau mau diubah ke hertz harus dikalikan dulu dengan 2pi. Jadi 2pi dikalikan F dikalikan waktunya. Nah ini kita juga harus hati-hati kalau baca plot ya. Jadi di sini, nah kira-kira ini kan ada keterangan. Contohnya adalah kalau misalnya di daily life kita punya misalnya noise atau sinyal yang efeknya dari jala-jala listrik atau power line 60 Hz atau misalnya kalau di kita 50 ya, kalau di Amerika 60. Nah, di sini berarti dalam 1 second dia punya 50 titik ya, 50 siklus. Jadi dalam 1 second kalau misalnya satu frekuensinya 2 Hz berarti dalam 1 detik dia punya 2 puncak dan 2 gelombang. Jadi 2 siklus. 3 Hz ya berarti seterusnya. Nah, cuman yang di sini ini kan kita ketik ya, ini harusnya kan 50 ya ini, atau ini di sini ditulisnya untuk yang pertama ini adalah kemudian yang ketiga ini 50 Hz. Nah, menurut kalian ini kira-kira X-nya ini bentuknya sampling atau detik? Atau sudah dalam bentuk second? Kalau seperti ini. Gimana? Ada yang bisa jawab? Kira-kira ini satuan X-nya ini waktunya ini waktu atau sampling atau menit atau jam, kira-kira dari sini bisa kelihatan ya? Udah ada keterangan di sini. Ini adalah sinyal 3 Hz. Yang di sini 10 Hz. Kemudian yang di sini 50 Hz. Nah, di sini apa kira-kira? Waktunya apa satuannya? Ada yang bisa jawab? Langsung on mic ya? Atau gak ada yang paham nih? Mungkin detik, Bu. Detik. Gimana yang lain? Sama juga detik? Sama, Bu. Saya juga kayak Taufik. Itu 1 second. Itu second. Ini second. Itu yakin?
sepertinya. Jadi ini masih sampling ya, jadi kita harus hati-hati. Karena kalau misalnya ini 3 Hz, berarti acuannya dalam 1 detik. Dalam 1 detik dia punya, misalnya ini 1 ya, dalam 1 detik dia punya puncak gelombang. Ini 1, 2, 3 dalam 1 detik. Nah, artinya ini kalau misalnya kita udah lihat di sini 1, 2 nih, misalnya dia mulai fasanya nggak mulai 0 ya, kita bergeser sedikit. Nah, mulai dari tengah sini berarti 1 siklusnya kan sampai di sini. 2, kemudian 3. Nah, di sini 3, benar 3 siklus, tapi di sini satuannya 1000. Berarti dia di sini masih sampling. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya frekuensi samplingnya kita nggak tahu nih, tapi kita tahu jumlah datanya sampai 1000. Kemudian kita tahu di sini siklus ininya adalah 3 Hz, kita bisa tebak frekuensi samplingnya kira-kira berapa. Kira-kira ya 1000 ya. Jadi dalam 1 detik ini kan harusnya 3 siklus dalam 1 detik ya harusnya. Jadi kalau kita nggak tahu frekuensi samplingnya berapa, tinggal dibagi jumlah total data yang kita punya dibagi jumlah data dibagi dengan kan frekuensi sampling itu banyaknya data dalam 1 detik gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kita tahu detiknya adalah 1, berarti ininya berapa gitu. Ini kebalik saya ini ya. Kebalik persamaannya. Jadi frekuensi sampling itu kan banyaknya jumlah data atau siklus ya. Siklus per detik. Nah, frekuensi samplingnya kita nggak tahu, jumlah datanya kita tahu 1000, kemudian detiknya ini 1, karena dalam 3 Hz ya. Ya, berarti frekuensi samplingnya sekitar 1000. Nah, di sini semuanya ini masih sampling. Jadi jumlah data istilahnya, jumlah titik. Jadi jumlah titiknya ya, gitu ya. Kalau yang di sini ini 10, berarti di sini ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 ini dalam jumlah samplingnya 1000. Jadi ini kalau misalnya diubah dulu ke detik, mau diubah ke T ya berarti dibalik ya. Frekuensi sampling dibagi jumlah data. Atau jumlah data dibagi frekuensi sampling, sorry. Kalau dibalik di sini ya, berarti kalau mau tahu detiknya, jumlah data yang kita punya dibagi frekuensi sampling ya. Jadi di sini jumlah datanya 1000, frekuensi samplingnya kita jadi hitung 1000 juga. Jadi dalam 1 detik ya. Ini kalau misalnya diubah ke detik, ke second, berarti ini masih hitungannya 0 sampai 1. Yang ini juga sama, 50, berarti dalam 1 detik ada 50 siklus. Itu ya, jadi jangan kebalik. Hati-hati sampling sama detik. Karena nanti berpengaruh, misalnya kita punya sinyal ECG dalam yang direkam selama 5 detik misalnya. 5 detik, frekuensi samplingnya berapa? Biasanya frekuensi samplingnya 1000 misalnya. Berarti jumlah data tinggal dikalikan ya, 5 kali 1000. Artinya ada 5000 detik. Nah, kalau misalnya kita frekuensi samplingnya ngawur gimana? Misalnya dalam 5 detik, frekuensi samplingnya kita ngawur. Kita nggak tahu berapa datanya itu diambil. Terus kita tebak aja 100. Nah, harusnya yang dia titiknya banyak, di sini ada beberapa titik, titiknya jadi hilang, akhirnya jadi aliasing. Artinya sinyalnya jadi nggak sesuai. Nah, ini juga hati-hati kalau upload, meskipun datanya sudah ada, tapi harus ada informasi yang biasanya kalau di dataset pasti sudah ada. Entah itu yang disediakan adalah frekuensi samplingnya, atau jumlah datanya, atau berapa lamanya, berapa detik rekaman. Salah satu ini paling nggak udah diketahui. Kalau misalnya frekuensi sampling kita tahu, ya kita tinggal run, di load datanya ya, kan nanti kan ketahuan di workspace MATLAB jumlah datanya ada berapa banyak. Nah, dari jumlah berapa banyak itu nanti kita bisa tahu berapa detik lama perekaman. Atau misalnya frekuensi samplingnya nggak diketahui, tapi detiknya ada. Misalnya perekaman dilakukan selama 10 detik misalnya. Nah, kita tinggal load datanya dulu di MATLAB, ketahuan dapat berapa ukuran matriksnya ya, misalnya 1 kali 1000 misalnya. Nah, dari situ kita bisa hitung frekuensi samplingnya, tinggal dibagi 1000 dibagi berapa detik. Nanti dapat frekuensi sampling gitu ya. Bisa salah satu, tapi yang penting
ada informasinya, entah itu ini yang diketahui atau ini yang diketahui sama ini, nanti kita bisa hitung. Nah, nanti frekuensi sampling ini untuk acuan kita ngeplot. Kalau kita plotnya salah, kita ketiknya frekuensi sampling salah, plotnya pasti nggak benar juga, gitu ya. Oke, ini review sedikit dari Fourier transform. Ya, seperti yang kalian tahu, kalau misalnya Fourier transform kan mengubah dari time domain ke frekuensi domain. Kalau yang ini tadi kita nggak tahu, meskipun sebenarnya kita bisa hitung ya, kalau misalnya sinyal yang sederhana, atau sinyal sinusoid itu mesti kita tebak, kecuali nanti sinyalnya sinyal random atau sinyal yang udah langsung ke real sinyalnya. Karena kalau real sinyal itu pasti komponen frekuensinya nggak cuma satu. Kalau ini kan nanti, ini kan cuma satu komponen frekuensi ya. Jadi kalau di FFT ya keluarnya cuma satu seperti ini. Ini sayangnya nggak di zoom, tapi mungkin kita bisa simulasikan di MATLAB sih. Yang sebelumnya saya ada nggak ya? Sebentar ya, saya cari biar lebih cepat. Sorry. Sinyal sinus. Kalau sinyal sinus gampang ya, bikinnya kan cuman di apa itu namanya? Dikalikan 2pi, mau sin, mau cos, bedanya hanya perbedaan fasa. Kalau sin sama cos itu beda 90 derajat, berarti geser ke kanan sedikit. Kalau misalnya sin mulai dari 0, ya ini misalnya x-nya, kalau cos dia mulai dari setengahnya ini di sini, jadi dia bentuknya kayak yang tadi, bentuknya gini. Nah, tapi tetap satu siklus kalau digabung setengah sama setengahnya, cuma beda fasa ya. Nah, ini kita cek F-nya kalau sesuai sama, kalau sesuai sama buku tadi 3 ya, 3 Hz. Kita ganti 3 di sini. Ini tinggal di FFT biasa, kita mau kalau mau cari baris kolom juga tinggal diatur size-nya. Nah, ini kayaknya udah gak masalah, tinggal di run. Nah, kalau misalnya tadi di buku kita nggak bisa zoom in, zoom out, nah di MATLAB yang kita bikin sendiri kita bisa zoom in ya. Kalau misalnya kurang jelas atau batasnya kadang terlalu jauh, jadi nggak kelihatan, nah ini benar 3 Hz. Nah, di sini cuman satu komponen frekuensi, karena kita sinyalnya sinyal yang kita bikin sendiri dari equation. Nanti bisa jadi kalau untuk yang sinyal asli, seperti sinyal ECG seperti ini, nah ECG bisa jadi ini komponen frekuensinya nggak cuma satu, jadi komponen frekuensinya banyak. Nah, kita harus cek pakai Fourier. Nah, misalnya komponen frekuensinya dia ada dari 0 sampai 50. Nah, ini misalnya, apakah ini semua sinyal, apakah ini ada noise-nya? Nah, ini harus kita cek lagi sesuai teoritis tentang frekuensi untuk ECG ada di rentang berapa. Nah, ini bantuannya utamanya ada di Fourier, paling gampangnya seperti itu. Nah, ini saya tambah noise ya. Noise-nya pakai random biasa. Kalau yang tanpa noise ya kita plot di sini udah ada keterangan ECG-nya dalam frekuensi sampling 100 Hz. Nah, kalau kita run mungkin nggak kelihatan nih, kita zoom. Nah, kelihatan PQRS. Kadang kalau ada noise bisa jadi sinyalnya lebih tebal, atau bisa jadi kalau power line tuh kelihatan kayak sinyal sinus gitu, naik turun, nggak di baseline 0. Nah, nanti kita bisa lihat dari Fourier-nya. Kalau misalnya ada frekuensi yang menonjol misalnya, ini frekuensi samplingnya cuma 100 ya, jadi 50-nya nggak kelihatan. Nah, kalau ada power line di sini pasti di frekuensi 50 Hz pasti ada satu yang dominan menonjol. Nah, kalau di frekuensi saya biasanya kasih untuk perbedaan saya kasih magnitude. Kalau yang di time domain saya kasih amplitude. Nah, satuannya nanti tinggal menyesuaikan. Kalau ECG berarti millivolt gitu ya, dan seterusnya. Nah, di sini kalau misalnya kita cek di Fourier, ini kalau pakai zoom ini nggak kelihatan. Nah, dia bisa langsung keluar. Dan ini hati-hati, Fourier kan biasanya cuma dipakai setengahnya ya, sisanya adalah mirrornya. Jadi yang dilihat hanya di sini, bukan berarti dia ada 2 komponen frekuensi ternyata. Enggak ya, yang di belakang ini adalah mirror. Masih ingat teorinya Nyquist? Jadi kalau kita punya frekuensi sampling,
kalau kita punya suatu frekuensi samplingnya itu minimal 2 kali frekuensi maksimalnya. Jadi kalau kita punya frekuensi istilahnya 50 Hz, kita pengen tahu di Fourier, berarti frekuensi samplingnya harus minimal 100. Kalau kurang dari itu efeknya gimana? Efeknya ya aliasing itu tadi. Jadi ini yang dilihat di sini setengahnya istilahnya. Jadi sisanya adalah mirrornya. Nanti di sini juga ada kok keterangannya. Nanti kalau dibaca pelan-pelan dia jelaskan juga. Gitu ya. Nah ini kenapa kita butuh frekuensi information, karena memang kalau misalnya kita sinyal yang sudah lebih kompleks, kita lihat seperti yang ECG tadi, kalau lihat dari plot nggak ada apa-apa gitu ya. Kalau mau dari, mungkin kalau ECG bisa ya kita cek dari time domainnya saja misalnya. Misalnya dari sini kita bisa hitung R to R-nya atau heart rate-nya atau mungkin periodenya, lebar PQRS. Nah, ini sih kita bisa analisis untuk lihat normal atau abnormal. Nah, tapi kalau misalnya kita punya sinyal EMG atau EEG yang benar-benar random, tidak berpola gitu ya. Nah, itu gimana gitu kan? Nggak bisa lihat juga, nggak ada polanya, nggak bisa dihitung periode juga. Nah, paling gampang ya kita cari informasi yang lain seperti informasi frekuensi. Yaitu salah satu contoh kenapa kita butuh frekuensi information. Tapi kalau misalnya dirasa kayak ECG, saya cuma pengen tahu ini takikardi atau brakikardi dari cuman R to R-nya. Ya berarti nggak perlu diubah ke frekuensi. Kita cuma hitung aja dari time domain, lihat peak-nya kan ya, R ke R kan peak ke peak ya. Jadi dari peak ke peak dihitung berapa jumlah waktunya, berapa jumlah titiknya, nanti dibagi frekuensi sampling, kita dapat waktu di situ. Nah, jadi dapat periode. Nanti bisa dibandingkan kalau normal range-nya harusnya sekian, kalau abnormal lebih cepat misalnya. Nah, kayak gitu. Jadi tergantung kebutuhan gitu ya. Nah, ini sambil saya skip nanti kalau misalnya ini sambil dibaca. Nah, sama juga kalau kita mau lihat wavelet, sebenarnya wavelet juga sama, dia transformasi dari waktu ke frekuensi, cuman basicnya aja beda. Jadi kalau sinyal kalau frekuensi kalau Fourier itu basic sinyalnya yang dicocokkan adalah sinyal sinus seperti yang kemarin ya. Kalau sinyal sinus, jadi kita punya sinyal ECG seperti ini, atau misalnya sinyal sinus yang gampang seperti ini. Kalau gitaran, nah kalau misalnya basicnya adalah ya ini yang sudah yang tambahan, yang ini berarti. Kalau basicnya Fourier, dia akan mencocokkan sinyal itu sebenarnya pakai teorema correlation, cross correlation, sama convolution ya di dalamnya. Sebenarnya kalau mau perhitungan, karena rumusnya Fourier sendiri itu kan antara dikalikan nanti ada di belakang deh. Nah, dikalikan antara sinyal dengan basic sinyalnya. Nah, basic sinyalnya yang dikalikan adalah sinyal sinus. Jadi kalau mau dicocokkan ya dia akan mencari nilai korelasi dan juga konvolusi dari sinyal yang kita punya dengan basic sinyal sinus. Kalau misalnya sinyal sinusnya, kalau Fourier itu makanya ada deret ya, masih ingat menghitung deret secara manual. Nah, kalau satu puncak satu gelombang ya berarti dia 1 Hz. Jadi dia akan geser ke sana 1 Hz ada nggak berapa banyak frekuensi 1 Hz yang bisa diambil atau dikorelasikan. Nah, nanti dari pencocokan ini, korelasi dan konvolusi ini tadi nanti kelihatan, oh dalam satu frekuensi dia ada nih 1, geser lagi, oh ada, naik gitu ya, dan oh geser lagi, oh ada gitu, sampai habis, oh udah nggak ada lagi, ganti dia 2 Hz. Nah 2 Hz berarti tinggal 2 puncak 2 gelombang, dia geser lagi ke sana, ada nggak? Oh ya ada gitu. Kalau misalnya oh nggak ada, ya udah gitu ya. Jadi intinya lebih gampangnya seperti itu. Nah kalau wavelet kemarin kita udah kenal sama mother wavelet, ada yang koi flat, ada yang Mexican head, nah kayak gitu. Nah yang ini yang dicocokkan. Jadi kalau sinus
pakainya acuannya segini, kalau mother wavelet, kalau wavelet pakai mother wavelet. Jadi ini yang digeser-geser atau ditarik, digeser, kemudian nanti dapat koefisiennya. Nah itu yang dijadikan sebagai skalogram, gitu ya. Jadi intinya sebenarnya kayak mencocokkan sinyal yang kita punya dengan sinyal pembandingnya. Nah pembandingnya itu yang bisa beda-beda. Pokoknya kalau Fourier acuannya sinus saja basicnya. Kalau mother wavelet, kalau wavelet pasti ada mother wavelet, nanti ada coiflet, ada Mexican head dan seterusnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut dulu lagi. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada disinggung nih sebenarnya antara stasioner sama non stasioner. Kalau mungkin masih ingat, ada yang masih ingat stasioner itu apa, non stasioner itu apa? Review nih, ini kemarin di pengolahan sinyal harusnya sudah. Ada yang bisa coba jawab mungkin? Taufik atau Reza atau Fauzi? Apa nih kira-kira? Lupa Bu. Lupa. Iya. Ya ini kadang saya takutnya gitu, kalian bisa melakukannya tapi ternyata konsepnya lupa nih. Jadi kalau ditanyain nanti waktu sidang atau mungkin ditanyain dosennya gitu, ini stasioner atau non stasioner? Nah kalian bingung. Ini yang saya mending kalian tahu konsepnya, bisa menjelaskan, nanti materi atau teoritisnya ngikutin, rumusnya ngikutin di belakang nggak apa-apa. Ya saya ulang lagi ya, semoga nggak lupa nih nanti ya. Jadi kalau stasioner itu dalam satu selang waktu komponen frekuensinya tidak berubah. Kalau non stasioner bisa jadi komponen frekuensinya dia berubah terhadap waktu. Nah itu yang sebenarnya kelemahan dari Fourier transform itu ada di non stasioner. Nah kalau misalnya ini contoh stasioner ya, meskipun kelihatannya random gini ya, tapi sebenarnya ini kan kemarin sudah ya sinyal, tipe-tipe sinyal ada yang deterministik, stokastik, kemudian stasioner, non stasioner, kemudian periodik, non periodik. Semoga masih ingat ya, kalau misalnya periodik tuh berarti dia berulang, dia punya pola. Misalnya kayak ECG itu kan pasti PGRS, PGRS lagi, PGRS lagi kayak gitu. Tapi kalau non periodik berarti antara satu dengan yang lainnya dia tidak ada polanya, ya polanya berubah. Tapi masih bisa ditentukan, bisa jadi itu satu sinyal punya beberapa komponen, misalnya dia deterministik, periodik gitu ya. Kalau deterministik berarti karena bisa didetermine, fungsinya bisa dijelaskan secara matematis kayak gini nih, cos bla bla bla, ini deterministik. Lawannya deterministik adalah stokastik. Stokastik tuh karena dia saking nggak tahu nih nanti belakangnya gimana, nggak bisa ditebak nilainya, tapi bisa diestimasi. Tapi paling nggak kita nggak bisa secara pasti menentukan equationnya. Nah ini bisa jadi kalau stokastik bisa jadi acuannya adalah random. Kalau random tuh kan kita nggak tahu ya gimana cara mendefinisikan ini random. Kalau misalnya sinyalnya nggak keruan atau random. Nah random biasanya stokastik, nggak tahu equationnya seperti apa. Tapi kalau misalnya deterministik bisa jadi dia periodik atau non periodik. Kalau periodik berarti ya berulang. Kalau aperiodik atau non periodik berarti dia udah sampai situ aja, dia nggak akan berulang, atau bisa jadi sinyalnya cuma dalam waktu itu dia nggak ada lagi kayak gitu ya. Nah ini contoh ini ada yang stasioner sama non stasioner itu tadi. Nah bisa jadi stasioner ini random kelihatannya karena kita nggak tahu ya bentuknya di sini ini berulang atau enggak, kita nggak tahu karena mungkin dalam satu siklusnya panjang. Nah padahal ini sebenarnya deterministik ya, karena kalau misalnya kita lihat ini ternyata kalau di Fourier kan terdiri dari 1, 2, 3, 4 komponen frekuensi yang digabung. Jadi kalau misalnya kita simulasikan paling nggak yang di MATLAB ini tadi, kita coba aja pakai sinyal sinus misalnya. Jadi sinyal periodik yang sinyal sinus biasa, kemudian kita jumlahkan gitu ya, ini cuma 2 contohnya mungkin. Kalau yang di buku tadi sampai 4, ya tinggal ditambahkan Y1, Y2, Y3 gitu ya. Nah ini
Sorry sebentar, contohnya, nah yang ini ya, yang di jumlah ya, yang pertama ya. Jadi yang pertama 10 sampai 50 digabung. Kalau tadi kan 10 sendiri, satu siklus terdiri dari 10, 1 detik terdiri dari 10 siklus. Nah, kalau yang ini digabung, bisa jadi sinyalnya kayak gini. Ini cuma 2 komponen. Kalau 4 komponen, ya tinggal seperti ini tadi yang di buku. Ini tadi berapa sama berapa ya? Sebentar, saya copy. Nah, cos 2pi, ini pakai cos ya dia. Cos 2pi 10, 25, 50 sama 100. Kita coba. Dia pakai cos 10, 10, 25. Saya langsung di sini aja ya. Ini kalau ini saya keluarkan satu-satu tapi gak apa-apa, biar cepet. 10, 25 ya tadi ya. 50 sama 100. Nah, kita coba run hasilnya. Nah, ini sampai belakang-belakangnya. Nanti saya jelasin ini belakang. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, persis sama seperti yang di buku. Kalau yang di buku tuh karena kita generate sendiri pakai rumus, pasti hasilnya sama. Beda lagi nanti kalau misalnya sinyal yang real ya, kita coba dekati dengan equation matematis untuk memodelkan sinyalnya. Nah, bisa jadi ini hasilnya beda juga gitu. Jadi basicnya kalau di sinyal ada pengolahan sinyal sama pemodelan sinyal. Jadi kalau pengolahan ya kita udah dapat sinyalnya apa, kita tinggal olah, tinggal analisis. Tapi kalau pemodelan berarti kita mencoba memodelkan sinyal yang kita punya, meskipun itu random sekalipun, kita dekati dengan stasioner signal dan akhirnya bisa dapat equationnya atau kita bisa tebak nanti rumusnya kayak gimana. Nah, yang biasanya pemodelan sinyal tuh yang lebih susah lagi karena dia harus mengestimate. Nah, itu sukanya Pak Akif tuh nanti kalau misalnya estimasi nanti dari suatu sinyal ditebak modelnya gimana atau pemodelan sinyal. Nah, itu butuh yang lebih lagi. Ya, kalau misalnya untuk S1 cukup pengolahan ya udah cukup masalah. Karena pengolahan sendiri pun juga tergantung kasusnya. Ya, jadi meskipun yang terlihat seperti ini belum tentu random, belum tentu dia tidak berpola. Sebenarnya kalau misalnya kita mau cek, dia berulang gitu ya. Tapi kadang-kadang saking numpuknya atau komponen frekuensinya semakin banyak, kita sampai nggak bisa lihat polanya. Nah, kalau di Fourier kan, ya dia akan kelihatan komponen frekuensinya ada 3. Tadi kan 10, 25 sama 50 ya. 10, 25, 50 sama 100. Ya, ini 100, ini 50, ini 25. Nah, inilah ya. Nah, ini termasuk non-stasioner. Kenapa non-stasioner? Karena dari awal sampai akhir komponen frekuensi ini tetap, jadi nggak akan berubah. Jadi dari awal ada nggak frekuensi 10? Ada di sini. Di sini ada nggak? Ada di sini. Di sini ada nggak? Ada, gitu ya. Dari awal sampai akhir dia ada terus. Terus kemudian kalau 50 ada nggak? Ya ada di sini. Nanti di sini ada juga nggak? Ada, karena ini kan satu rangkaian sinyal yang dibuat berdasarkan waktu dikalikan frekuensi. Nah, kalau non-stasioner bisa jadi dia berubah nilainya. Bisa jadi di sini ada 5 Hz atau 10 Hz, di sini dia udah nggak ada. Contohnya paling gampang gimana? Contohnya misalnya ECG. ECG tadi kan punya pola ya, polanya bagus PQRST. Kemudian dia pasti berulang gitu. Komponen frekuensinya berarti tetap terus tumbuh. Bisa jadi berubah. Karena kenapa? Hampir semua sinyal yang ada dalam tubuh kita atau biomedical signal itu semua non stasioner meskipun berpola sekalipun. Karena misalnya ECG saat kita relax, ECG-nya mungkin heart rate-nya segitu gitu ya, frekuensi komponen untuk heart rate karena relax antara 120 per 80 misalnya, tekanan darahnya, terus heart rate-nya 110 per menit misalnya, beat per menit gitu ya.
Kemudian nanti waktu kita exercise atau olahraga atau mungkin lagi deg-degan gitu, berubah lagi gitu kan ya. Nah, bisa jadi berubah terhadap waktu itu yang menyebabkan dia sebagai non-stasioner. Apalagi kalau misalnya EEG, waktu sekarang kita santai, nanti gelombangnya nanti alfa atau sekitar 8 sampai 12 Hz. Nanti kemudian waktu stres tuh berubah jadi beta. Jadi frekuensinya berubah meningkat jadi 40 Hz. Nah, perubahan ini yang disebut sebagai non-stasioner. Jadi komponen frekuensinya bisa berubah-ubah dalam waktu tertentu. Kalau non-stasioner sudah dipastikan ya ini komponennya tetap terus dari awal sampai akhir. Gitu ya, itu bedanya stasioner sama non-stasioner. Kita balik dulu ke sini. Nah, ini komponen frekuensinya. Kita sudah coba tadi. Nah, terus sekarang gimana nih kalau non-stasioner contohnya? Non-stasioner bisa nggak kita ini kan apa tuh namanya? Kita simulasikan istilahnya. Ini di sini bisa. Jadi contoh non-stasioner adalah misalnya di time interval 0 sampai 300 dia punya 100 Hz. Di komponen interval 300 sampai 600 dia 50 ya. Kemudian sisanya dia 25. Sisanya lagi di belakang 10. Jadi awalnya frekuensinya cepat, kemudian lebih lambat, dan lebih lambat. Ini contoh sinyal non-stasioner yang kita bisa bikin pakai sinyal sinus. Gimana caranya ya? Equationnya berubah terhadap waktu ya. Jadi kita bisa tarik contoh di sini. Nah, ini di sini saya contohkan di bawah. Kelewatan. Nah, seperti ini. Jadi T-nya misalnya dari T awal sampai akhir. Misalnya kalau yang di buku dari 0 sampai 300 gitu ya. Ini kalau saya cuma setengahnya. Jadi saya cuma 2 komponen frekuensi. Setengah frekuensi sampling di awal bentuknya adalah 10 Hz. Sisanya adalah 50 Hz. Nah, ini saya balikan lagi contohnya untuk membuktikan bahwa Fourier ini bisa nggak untuk stasioner sama non stasioner ya. Saya ubah dulu. Sin 2πf. F-nya ada 2. Ini untuk membandingkan. Kemudian sin 2 kali pi dikalikan F2 dikalikan T. Oke, ini sin wave. Sama-sama punya 2 komponen ya. Cuman yang satunya berubah terhadap waktu, yang satunya stasioner. Nah, kita lihat di sini hasilnya, plotnya. Nah, yang di sini ya, ini hasil plotnya. Yang ini 2 komponen yang stasioner, tetap ada terus. Yang ini dia berubah terhadap waktu. Jadi, di setengah frekuensi sampling di awal, dia 10, sisanya dia 50. Ini dalam selang waktu saya cuma plot 0,5 detik. Kalau mau ditambahkan ya berarti nanti waktunya aja dihitung ya. Jadi N-nya ini saya cuma pakai 512. Jadi kalau misalnya mau didetikkan ya 512 dibagi 512 dibagi 1000 ya, jumlah dibagi frekuensi sampling nanti dapat detik. Jadi sekitar 0,5 detik cuman. Kalau mau ditambah ya titiknya silahkan tambah. Misalnya dalam 1 detik ini bisa dikasih 1000. Nah, biar pas 1 detik. Bisa juga sama aja ya, ini 1 detik. 1 detik. Nah, ini 1 detik juga. Nah, gimana hasil Fourier-nya? Ternyata hasil Fourier-nya ini ke zoom in. Hasil Fourier-nya kalau ini tadi 10 sama 50 benar. Terus yang di sini untuk yang non stasioner gimana bentuknya? Ternyata juga sama ya, antara 10 sama 50 meskipun ini ada ripple-ripple-nya. Nah, di sini dapat kita lihat kalau ternyata untuk Fourier dia tidak bisa terlalu mendefinisikan sinyal non stasioner. Artinya Fourier cuma tahu komponen berapa aja yang muncul di frekuensi itu atau di sinyal itu. Tapi dia nggak tahu kapan munculnya. Sedangkan kalau misalnya non stasioner kan kita butuh tahu ya, ternyata
komponen frekuensi itu berubah terhadap waktu. Nah, terus kita cuman tahu dia komponen ini ada nggak? Ada gitu. Munculnya kapan? Nggak tahu, pokoknya ada. Ada terus nggak tahu, pokoknya ada gitu kan kalau Fourier kalau ditanya. Nah, ini yang dianggap masih belum bisa mendefinisikan sinyal non stasioner atau kelemahannya Fourier di situ. Tapi kalau semisal butuh nggak kita komponen waktunya, misalnya dalam kalau mau mengolah EEG, butuh nggak dia harus waktu sekian tahu frekuensinya apa? Nggak butuh kok, cuma pengen tahu aja frekuensinya berapa. Ya cukup pakai Fourier aja nggak masalah, gitu ya. Jadi balik lagi ke kebutuhan kita sampai di mana. Kalau memang waktunya itu ternyata urgent gitu ya, atau sangat dibutuhkan untuk analisis misalnya. Oh, kalau misalnya waktunya dia berubah frekuensinya nih mempengaruhi ini nih kecepatan respon misalnya. Berarti harus kita lihat. Nah, berarti untuk pakai Fourier biasa, kalau pakai untuk sinyal non stasioner masih kurang bisa merepresentasikan semuanya gitu. Jadi nanti makanya itu muncullah STFT sama wavelet gitu ya, karena kelemahannya Fourier yang tidak bisa mendefinisikan waktu dari non stasioner. Nah, di sini ada keterangan juga nih kalau misalnya kalian baca, sebenarnya dua sinyal ini salah nggak Fourier-nya? Nggak salah sih gitu ya. Benar kok Fourier ngasih tahu infonya dia punya komponen frekuensinya ini 50, kemudian 100 sama 25 sama 10 dia muncul kok gitu. Tapi ya nggak bisa benar juga gitu karena kapan munculnya atau frekuensi kapan itu munculnya dia nggak tahu. Selama berapa lama dia munculnya Fourier nggak tahu ya gitu. Jadi ini termasuk kelemahan Fourier gitu ya. Jadi kalaupun nanti untuk yang selanjutnya kita dijelaskan sama teman kalian yang STFT, yaitu mencoba untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara ada windowing. Nanti di belakang nanti mungkin di PPT teman kalian ada ya. Jadi windowing itu yang kayak gimana? Jadi dianggap dalam sekian waktu tertentu frekuensi berapa aja yang muncul. Jadi paling nggak dia tahu kira-kiranya frekuensi ini di periode sekian sampai sekian ada frekuensi berapa aja gitu ya. Paling nggak sudah bisa lebih tahu atau bisa menjelaskan waktunya meskipun tidak secara tepat atau precisely gitu ya. Jadi pastinya dia muncul kapan nggak tahu, pokoknya ada di rentang sekian sampai sekian gitu. Itu yang diatur sama windowing. Nah, ini intro sedikit atau review sedikit dari Fourier dan juga kelemahannya sampai akhirnya ada muncul solusinya atau yang dianggap bisa mengatasi kelemahan dari Fourier, yaitu wavelet transform. Ini kemarin juga wavelet sudah saya singgung sebelumnya ya. Sebenarnya wavelet ini juga pengembangan dari short time Fourier transform. Itu tadi short time Fourier transform namanya short time. Jadi Fourier transform yang dihitung dalam waktu yang singkat. Jadi tapi berulang. Nah, jadi short time Fourier transform. Jadi Fourier dihitung dalam periode tertentu, kemudian digeser periode tertentu lagi, digeser periode tertentu lagi, kemudian digabungkan jadi spektrogram. Spektrogramnya pun bisa 2 dimensi karena dia ada waktu dan ada frekuensi juga. Gitu ya, sama persis lah. Tapi intinya nanti di wavelet ada perbedaan sedikit. Nah, ini nanti mungkin bisa dibaca juga sedikit. Jadi kalau misalnya ini contoh wavelet tuh biasanya dipakai di event related potential. Artinya kalau event related potential tuh saat kita mengukur suatu sinyal, bisa juga EMG ya, tapi nggak cuma EEG, tapi dicek sama responnya. Jadi misalnya dikasih respon cahaya atau suara, tapi saat direkam. Jadi ada perubahan frekuensi nggak di situ. Nah, biasanya butuh time frekuensi domain untuk cek analisis itu. Jadi butuh wavelet transform. Oke, jadi sebenarnya wavelet itu pengembangan dari short time, tapi nanti berbedanya ada di penggunaan windowingnya atau pemotongannya itu tadi.
Nah, kalau contohnya di sini JWT, sebentar saya kayaknya punya PPT yang ini ya. Jadi sebenarnya wavelet pun juga ada dua macam, ada continue sama discrete. Ini kemarin yang sudah saya singgung ya. Kalau continue kita bisa atur berapa scalingnya, berapa shiftingnya. Kalau di discrete dia udah langsung pasti dua kalinya. Nah ini ada kelemahan sama kelebihan masing-masing juga. Kalau discrete wavelet karena dia langsung per dua kalinya, dianggapnya lebih ringan komputasinya dan juga lebih cepat lah ya. Tapi kalau dilihat dari kelemahannya, ternyata dia presisi atau resolusi dari waktunya terbatas. Karena kan dia cuman dari awalnya bisa sampai sekian ribu poin gitu ya, dibagi dua jadi cuman setengahnya misalnya. Jadi untuk mendefinisikan waktu dia tidak terlalu bagus. Tapi untuk frekuensi dia masih lumayan bagus. Nah di continue, kelemahannya kemarin komputasinya lebih berat, tapi presisi atau resolusinya lebih bagus. Jadi dia bisa mendefinisikan waktu dengan lebih detail lagi. Karena kita bisa atur pergeserannya berapa. Ya ini sekilas dari dua hal ini, kalau misalnya kalian lihat perbedaan plotnya, saya tuh kayaknya punya ini, apa tuh namanya, contohnya, sebentar ya, saya cari-cari dulu. Kalian bisa juga coba pakai ini yang lain ya, sinyal yang lain, misalnya kalau mau ketemu bisa sendiri cari, tinggal di load ya, sama seperti yang kemarin waktu kalian lakukan di sinyal. Nah di sini juga ada keterangan sih sebenarnya, tapi harus baca pelan-pelan nih. Saya highlight kok di print outnya beda ya, sebentar. Sama yang di part-part sama yang di ini agak beda sedikit urutannya. Nah ini nih kayaknya. Jadi di sini ada keterangan ya. Jadi higher frequency can be resolved better in time. Jadi kalau di CWT atau DWT dia satuannya bukan lagi pakai frekuensi sama seperti yang kemarin saya jelaskan, dia pakai scaling. Jadi nanti aturannya atau acuannya kalian harus lihat dulu satu per scale atau udah langsung scale, karena bisa jadi itu kebalikan. Jadi kalau scale-nya tinggi berarti dia semakin diperlebar gitu ya. Semoga nanti saya nggak kebalik, saya sering kebalik-balik juga. Jadi kalau scale-nya lebar, misalnya ini kita punya mother wavelet, mother wavelet, misalnya wavelet ya, kita stretch semakin lebar. Nah, semakin lebar di sini berarti kan dia scale-nya semakin tinggi ya. Tapi dia lebih peka terhadap low frekuensi. Kalau masih ingat, frekuensi itu kalau semakin rapat untuk sinus ya, semakin rapat itu kan frekuensinya semakin tinggi. Kalau semakin lambat, nah frekuensinya semakin rendah. Nah di sini juga sama. Kalau semakin lebar istilahnya berarti frekuensi yang bisa dicocokkan sama dia adalah frekuensi rendah. Jadi ini nanti ada pengaruh juga scaling sama shifting. Nanti di belakang lebih detail lagi, ada di part selanjutnya gitu ya. Nah di sini kita bisa lihat acuan itu. Jadi kalau misalnya untuk CWT dia bisa lebih presisi di higher frekuensinya karena bisa ini waktunya lebih bagus ya. Tapi kalau yang bawah dia nggak terlalu bagus di waktu, tapi untuk yang low frekuensi dia bagus, cuman waktunya aja yang nggak terlalu bagus kayak gitu. Jadi ini nanti di STFT juga ada, jadi ada plus minusnya masing-masing. Nanti kita pelajari satu-satu. Nah bentuknya kurang lebih untuk skalogram seperti ini. Jadi dua dimensi. Di sini ada scale, ada translation atau shifting. Jadi
terkadang nggak pakai waktu ya, tapi pakai pergeseran. Nah, pergeseran ini juga kita bisa konversikan ke detik. Nah, yang di sini adalah amplitude atau magnitude. Jadi untuk amplitude atau magnitude bisa pakai warna. Nanti tergantung legendnya, warnanya semakin hijau, terus semakin apa, semakin tinggi misalnya, atau semakin ini. Kalau ini 3 dimensi, sorry. Ini 3 dimensi. Kalau 2 dimensi berarti cuman bentuk kayak 2 plot gitu ya. Satunya shifting, satunya scaling, terus kemudian magnitude-nya pakai warna. Contohnya mungkin bisa kurang lebih yang kayak gini nih. Kurang lebih sebentar. Nah, kayak gini. Ini yang 2 dimensi. Ini 2 dimensi nanti kelihatan kalau yang warna ini warnanya semakin terang misalnya magnitudenya atau semakin dominan sinyalnya itu. Tapi di sini masih pakai scaling. Nah, seperscale atau scale itu kebalikan. Jadi kalau misalnya kita pakai acuan scaling, scale semakin tinggi, frekuensinya rendah ya. Kalau kebalikannya scale rendah, frekuensinya tinggi. Tapi bisa juga kadang di plot kita harus cek lagi kalau misalnya kita lihat dari coding punya orang, kadang-kadang dia lebih suka pakai superscale. Nah, superscale ini udah sama. Jadi kalau superscale-nya tinggi, frekuensinya juga tinggi. Superscale rendah, frekuensinya juga rendah. Jadi kita harus lihat nanti dia pakai acuan superscale atau scale untuk kita konversikan ke frekuensi rendah atau tingginya gitu ya. Dan dari sini apa yang kita bisa dapat sebenarnya? Kita bisa macam-macam. Kita bisa tahu komponen scale-nya misalnya kalau berubah ya. Ini kalau ini kan dia hampir semua sama. Kalau misalnya ini dia bisa kelihatan oh yang biru ini ada komponen frekuensi meskipun dia nggak tinggi. Ada di rentang sekian sampai sekian misalnya. Kemudian untuk yang ini dia dominan di semua sinyal atau semua rentang waktu. Nah, dari sini biasanya untuk yang pakai CWT digunakan untuk lanjutannya ke deep learning. Karena biasanya deep learning dari sini lihat pola. Nah, pola itu nanti yang akan dijadikan inputan. Jadi untuk mendefinisikan atau mengklasifikasikan 2 jenis sinyal. Kurang lebih seperti itu. Ya, kalau yang DWT karena dia waktunya dia nggak terlalu presisi ya, hampir sama sepertinya hampir sama seperti punyanya Fourier, cuman dia lebih presisi seperti yang kemarin saya jelaskan karena dia bentuknya denoising. Dia pakai istilah decomposition. Jadi nanti sinyal itu dipecah-pecah berdasarkan frekuensi, tergantung kita butuh berapa level. Nah, nanti sisanya bisa kita hilangkan kayak gitu ya. Nah, ini sekilas reviewnya dari Fourier juga. Ini kemarin saya sampai Fourier ya, tanggungannya untuk yang minggu depan baru STFT. Ini Fourier, mungkin kalian juga sudah sering bahas di pengolahan sinyal. Jadi di sini juga gak terlalu detail bahas terkait Fourier karena memang cuma review. Jadi cuman untuk perbandingan aja kenapa kok ada wavelet. Nah, basicnya dari Fourier transform. Nah, ini tadi yang sempat saya bilang Fourier transform itu sebenarnya kayak korelasi dan konvolusi. Jadi ini sinyal yang kita punya dibandingkan dengan sinyal yang comparisonnya. Kemudian dicocokkan dan dikali sambil digeser ya konvolusi. Nah, ini kalau yang dari domain ini dari domain waktu ke frekuensi. Kemudian kalau yang bawahnya dari time domain ke frekuensi domain. Nah, kalau transformasi, syarat utamanya dia harus bisa di-inverse. Jadi kalau misalnya disebut sebagai transformasi Fourier, berarti dia bisa diubah dari time ke frekuensi atau sebaliknya, frekuensi ke time. Wavelet pun demikian ya, karena dia sebutnya transformasi wavelet, syarat utama transformasi adalah bisa di-inversekan kembali. Jadi kalau misalnya ini tadi, contoh yang pertama tadi, saya tuh lupa kayaknya saya punya PPT, saya cari dulu ya. Untuk menjelaskan
Fourier. Jadi istilahnya kalau misalnya di inverse kan, itu juga salah satu kelemahan dari Fourier ya. Ini ya. Oke. Nah, ini nggak apa-apa, ini dari penjelasan yang tadi. Perbedaannya di sini. Kalau Fourier tadi diinverskan balik, untuk yang stasioner signal dia nggak masalah. Bentuknya dia akan kembali seperti ini. Seperti sinyal aslinya atau equation yang kita bentuk. Tapi kalau untuk non-stationary signal, ini kan yang tadi yang kita atur untuk non-stationer ya. Ternyata kalau di inverse, rumusnya sama kayak yang stasioner. Padahal ini kan harusnya beda ya. Padahal ini harusnya tuh yang pakai selang periode. Harusnya equationnya yang biru ini. Tapi ternyata dia dapatnya yang merah. Nah ini juga yang menyebabkan kelemahan untuk Fourier saat diinverskan dia ternyata nggak kembali ke bentuk aslinya atau malah jadi sinyal yang lain gitu. Jadi kalau kita plotkan otomatis yang merah ini jadinya yang ini ya, padahal harusnya dia dapatnya yang ini. Nah, kayak gitu. Ini juga salah satu kelemahan dari Fourier transform. Makanya nanti ada STFT, kemudian wavelet. Nah, di sini nanti kalau STFT ada equation-nya, dia jadi ada window function, dan juga ini sebenarnya pengembangan dari Fourier ya. Kalau misalnya kita lihat dari sinyal ya equation-nya tadi, kalau Fourier kan ini xt, kemudian di sini. Nah, yang di xt ini ditambahkan dengan function windowing. Jadi ada windowing function di sini, ada w yang digeser. Nah, ini adalah berdasarkan waktu. Jadi window function center at tau ini adalah pergeseran waktunya. Jadi nanti ada time parameter sama frekuensi parameter. STFT pun sama karena dia juga transformasi ya. Jadi istilahnya ada bisa dibalik ke diubah ke waktu lagi. Nanti untuk yang selanjutnya yang STFT. Jadi nanti contoh-contohnya. STFT pun bentuknya kalau kita plot bentuknya seperti ini, sama seperti wavelet tadi ya. Tapi dia langsung satuannya di sini frekuensi sama time. Kalau wavelet tadi scale sama shifting. Nah, yang di sini amplitude atau magnitude. Ini kalau 3 dimensi. Kalau 2 dimensi ya tinggal warna ya. Jadi cuman plot X sama Y, kemudian magnitudenya pakai warna. Sama persis. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana dan butuhnya yang gimana gitu ya. Kalau memang sampai STFT aja sudah cukup, ya udah nggak masalah gitu. Tapi biasanya untuk perbandingan biasanya ada dibandingkan dua, misalnya STFT sama wavelet, hasilnya lebih bagus yang mana atau lebih detail yang mana, seperti itu. Ya, ini penjelasan terkait Fourier secara itu tadi, secara teoritis. Lebih nanti bisa dibaca juga. Nah, kalau misalnya dominan, pasti dia magnitudenya untuk yang di plot spektrumnya lebih tinggi nilainya. Kalau dia tidak dominan, berarti ya rendah. Artinya dominan berarti dia semakin sering muncul komponen itu di dalam suatu sinyal. Artinya kalau misalnya kita biasanya kalau di EEG biasanya saya sebutnya dominan frekuensi karena bisa jadi dalam satu frekuensi atau satu selang waktu semua komponen frekuensi itu ada. Jadi kayak misalnya kita lagi relax, nggak mungkin cuman alfa aja yang muncul. Pasti ada delta, ada theta, ada beta. Tapi yang paling sering muncul saat relax biasanya gelombang rendah atau mentok-mentok alfa ya. Alfa atau delta itu yang paling tinggi. Nah, nanti untuk di kasus abnormalitas atau mungkin ada penyumbatan pembuluh darah, nah itu ada suppression di situ. Jadi alfanya dia harusnya untuk orang normal yang dominan, ternyata terkompresi jadi yang dominan adalah deltanya. Jadi ada beberapa literatur nanti itu yang mengamati. Jadi sinyal itu pasti diawali dari observasi dulu ya, kira-kira bedanya apa. Nah, biasanya itu yang nanti kalian lakukan di skripsi. Kalau misalnya ada sinyal, kalian lihat sinyal ini antara dengan yang normal atau abnormal bedanya apa gitu. Dari perbedaannya itu apa, paling gampang ya dilihat dari komponen frekuensinya misalnya atau waktunya. Nah, dari situ baru dapat fitur yang kita sebut sebagai
fitur extraction. Nah, fitur-fitur itu yang penting nanti untuk membedakan. Jadi sistem kita bisa membedakan apakah ini normal atau tidak, seperti itu dari fitur-fiturnya yang kita kasih ke sistem atau ke neural atau ke deep learning. Selama fitur itu bagus, ya hasilnya pasti bagus. Tapi kalau sebagus apapun machine learning tapi fiturnya yang kita kasih nggak bagus, cirinya nggak bagus, ya hasilnya nggak bagus. Sama seperti kalau kita ngajarin anak kecil gitu ya, kalau cirinya untuk buku tulis bentuknya persegi gitu. Nanti kalau untuk pensil bentuknya panjang. Nah, kalau kita ngajarinnya benar, pasti hasil testingnya juga bagus. Tapi kalau misalnya kita ngajarinnya agak rancu gitu ya, agak tumpang tindih, pasti sistemnya juga bingung. Akhirnya akurasinya nggak bagus. Gitu ya kurang lebih. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum nanti di off sama waktunya. Ini kita sampai jam berapa ya biasanya? Saya lihat dulu sebentar. 2.40 Bu. 2.40 ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya, sampai 2.40. Masih ada waktu sekitar, masih lumayan, masih setengah jam ya. Sorry, nggak sampai. 20 menit. Masih 20 menit. Ada yang mau ditanyakan dulu dari sini? Terkait codingnya, nggak ada masalah ya. Ini masih pakai sinus cosinus biasa. Seperti yang tadi, seperti yang kalian lakukan di sinyal. Kemudian saya cuma FFT biasa. Nanti kalau untuk STFT pun ada. Jadi dari STFT yang MATLAB juga ada. Atau kalau misalnya mau generate sendiri dari rumus juga boleh. Kayaknya kalau FFT saya juga pernah pakai rumus langsung. Tapi saya harus cek lagi di sini. Saya lupa di mana ya. Ini ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin sambil saya cari-cari lah filenya. Karena ini beberapa dulu karena drive saya hilang tuh jadi nggak karuan. Jadi saya kadang ada yang hilang, ada yang enggak gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah cukup jelas? Atau sudah cukup tidak jelas? Sekarang sudah paling nggak lupa ya antara stasioner sama non stasioner ya. Atau weblet atau Foye, misalnya kalau ditanya Foye itu yang kayak gimana, kalian bisa jawab kan ya. Berapa saya lupa ini file-filenya, jadi nanti saya buka dulu sama mungkin sambil ke depan ya, nanti mungkin lebih detail lagi untuk di pertemuan selanjutnya, mungkin lebih ke arah penjelasan yang lebih lengkap terkait parameter-parameternya. Untuk presentasi kalian boleh ambil dari referensi yang lain juga ya, nggak harus yang dari sini kok. Nanti boleh di-combine gitu, jadi nanti penjelasannya bisa lebih lengkap ya. Atau mungkin dikasih contoh, atau mungkin dikasih coding cara penggunaannya, itu akan lebih bagus lagi. Jadi biar bisa kelihatan kira-kira apa bedanya gitu ya. Untuk Fourier transform juga jangan lupa ya, Fourier transform di situ sebenarnya juga ada yang continuous Fourier transform sama
discrete Fourier transform. Kalau discrete Fourier transform ya yang kita kenal sekarang ini. Jadi kalau yang continue pasti simbolnya adalah integral-integral kayak gini. Saya share sekali lagi. Nah, ini STFT. Oke. Nah, integral-integral seperti ini pasti continue. Masih ingat yang kemarin ya. Jadi kalau continue biasanya bentuknya masih integral. Kemudian kalau domain frekuensi biasanya X-nya besar, domain waktu X-nya kecil, sebaliknya juga sama. Nah, kalau digital berarti kalau discrete pakai sigma. Nah, sebenarnya kalau kita hitung pakai komputer atau pakai MATLAB itu pasti yang discrete. Jadi udah pakai sum di sini, pakai simbolnya yang bentuk penjumlahan. Nah, ada algoritma sendiri kalau misalnya kalian mau sambungkan dengan discrete Fourier transform, yang di toolbox itu kan FFT ya, fast Fourier transform. Jadi dia punya algoritma sendiri terkait cara perhitungan deret. Kalau yang tadi kan, kalau misalnya kalian dulu waktu matematika teknik hitung secara manual deretnya gitu ya, 1 Hz berapa totalnya, kemudian 2 Hz berapa, 3 Hz berapa, dan seterusnya. Nah, kalau kita hitung secara manual, nggak mungkin. Nah, itu makanya kita pakai komputasi. Nah, akhirnya komputasi pakai discrete. Nah, sebenarnya discrete pun ternyata masih lebih berat ya, karena dia harus ngitung deret itu, makanya ada algoritma tersendiri terkait FFT atau fast Fourier transform. Kalau misalnya kalian penasaran lihat fast Fourier transform itu ada di mana, biasanya ada kok di sini, ada penjelasan juga sedikit. Nah, bisa kalian cek juga dari literatur perbedaan fast Fourier transform sama DFT itu apa. Nah, dia kalau saya nggak salah baca waktu itu, FFT itu dia pakai log ya, jadi sistem pergeserannya dia pakai log, bukan linear atau apa namanya, yang pergeseran biasa, tapi pergeseran setiap log 10. Jadi kenapa dia lebih cepat, karena dianggapnya dengan log itu udah cukup merepresentasikan sisa titiknya. Jadi akhirnya diambil, istilahnya disampling seperti itu, akhirnya bisa lebih cepat gitu. Itu ya, jadi di sini Fourier ini sebenarnya basic dari segala pengolahan sinyal. Jadi apapun transformasinya pasti acuan utamanya adalah Fourier. Jadi kalau misalnya kalian lihat rumus-rumusnya pun acuan utamanya pasti Fourier juga. Jadi antara konvolusi, korelasi, dan seterusnya hanya dimodif. Saya lupa di sini penjelasannya, saya pernah baca di mana gitu. Nanti mungkin kalau misalnya ini kalian bisa cek juga FFT sama DFT itu seperti apa gitu ya. Nah, biasanya dikasih juga apa itu namanya, penjelasan atau contohnya, tapi saya lupa juga nih. Saya dulu pernah hitung pakai DFT, tapi saya kok nggak ketemu gitu ya. W-nya. Ya apa, nanti mungkin kalau misalnya kalian iseng-iseng bikin gitu ya, bikin pakai rumusnya, X-nya kan ada, misalnya X-nya dari sinyal apa, dikalikan rumus eksponen, dikalikan bla bla bla, jadi untuk rumus. Nah, sama aja juga harusnya. Ini contoh comparison chart-nya mungkin ya. Nah, ini FFT itu much faster version dari DFT. Jadi ada beberapa algoritma yang disingkat sama FFT, tapi sama-sama juga mengubah dari waktu ke frekuensi. Cuman nggak dijelaskan juga ya ini apa. Iya, nggak dijelaskan dia perbedaannya ada di mana. Ya ini dia pakai n log n. Jadi kalau yang di sini DFT itu dia cuma pakai n kuadrat. Jadi dari
jumlah titiknya, kemudian dikuadratkan gitu ya untuk waktu. Kalau yang di FFT dia pakai rumus n log n, jadi bisa lebih cepat atau lebih istilahnya lebih sedikit ya yang dihitung, akhirnya yang menyebabkan dia lebih cepat juga. Itu kurang lebih ya. Jadi itu mungkin sekilas untuk review dari Fourier transform dan juga sedikit intro terkait wavelet. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sampai sini kalau misalnya tidak ada pertanyaan mungkin bisa saya akhiri ya. Ada pertanyaan kah? Ini masih sampai akhir masih 34, apakah ini misalnya saya off dulu ya sebentar, biar nggak terlalu banyak uploadnya nanti. Recording Ini sampai stopped. ini masih 34, apakah memang sisanya ini KPRS atau ada kegiatan MBKM atau apa gitu ya? Kurang tahu juga, Bu. Kurang tahu juga ya, nanti mungkin coba tolong ditanyakan ya, karena memang kan